Ta'ala wabarakatuh. Hai semua. Kedengeran nggak suara aku? Selamat siang. Selamat berpuasa. Buat Anda yang sedang berpuasa, saya mau ngundang Mama Ayah dulu ya untuk bisa ngobrol ilmu. Dan kita ngobrol tentang, udah tahu ya, tentang kematian. Cantik banget sih, Do. Elah. Iya. Luar biasa. Muka kita sama ya? Apa? Mukanya sama. Sama dong. Kakak adik. Iya, ada kan kakak adik yang nggak sama. Ini sama loh. Pas aku ngeliat muka kita sama. Cermin. Kamu, Cermin. wah, kaget gua. Kok sama? Tahu nggak? Kamar gua ambruk. Lihat di IG. Untung lo nggak Iya, ketiban. Kebelah dua itu pala. pastilah. Hmm? Kebayang ya. Hmm? Kalau lagi tiba-tiba aku lagi sholat, kan itu kan Mama ya tahu kan tempat sholat aku kan ya. Hmm? Itu betul kebelah, itu kena besi tuh. Hmm? Kerangka besi. Saya hari Ya. ini kita ngomong kematian. Jadi untuk semuanya ya, aku tuh lagi jatuh cinta sama kakak gue. Lagi, lagi, Lagi. lagi Lagi. jatuh cinta. Hal lagi. Lagi. Gara-gara waktu itu Mama Ayah tanggal 5 Februari aku ajak buat makan. Makan yuk, aku bilang begitu. Itu aku inget banget, itu dia hari Rabu, hari dia ngajar kan di Vokasi UI. Terus dia bilang, hah, sorean ya? Makan gue lapar kan. Jadi kan pengen cepet. Cepet-cepet aku datang ke mall itu tuh tempat perjanjian kami ketemu. Sengaja gue makan duluan aja. Orang lapar kan nungguin dia datang. Dia datang. Terus ngobrol nih, kok gue jatuh cinta ya sama ini orang ya? Kenapa? Ada kalimat yang bagus. Dia bilang begini, Nas, kamu ada ganjalan nggak sama aku? Gitu. Terus aku diem. Ada ganjalan nggak ya gue sama dia? Gitu loh. Karena memang satu, kami adalah dua orang yang sebetulnya juga kan usia matahari terbenam dong ya. Gitu loh. Mama Ayah kan udah masuk lansia. Udah masuk lu lansia. 61 ya. Pala 6. Kepala 6. Tapi masih kenceng. Nah terus aku juga usia tahun ini 54. Di mana 61 kurang 54 berapa? Hitung. 7 ya. 8. 7. 7 lebih 6 bulan. Digenepin ke 8. Kalau dalam rumusan cepat, 7,7 naik menjadi 8. Ngadi-ngadi, dia udah ngadi-ngadi. Nah, terus udah gitu, aku juga umurnya kan di umurnya udah 54, kesehatannya juga AEO gitu ya. Nah, terus aku langsung diem. Apa iya ya? Kalaupun gue punya ganjelan, mau gue terusin nih ganjelannya. Kan begitu ya? Terus apa iya ya? Kita tuh pada nggak kepikiran. Apalagi kan kami udah pernah merasakan kehilangan kakak sulung gitu. Orang tua, eh, mertua, ya kan? Sama-sama mertuaku yang laki, aku ngeliat. Yang perempuan, ibu sambungnya pun aku ngeliat. Jadi kematian tuh harusnya udah membuat orang nggak usah nerusin kalaupun ada ganjelan. Kurang lebih gitu ya Mama Ayah ya. Nah pembukanya itu. Terus aku juga buka-buka kitab suci kan ya. Aku pengen tahu. Karena kan hidup sesudah mati kayaknya nggak dibahas blak-blakan, ugal-ugalan gitu istilahnya di kitab suci. Tersembunyi, sirat menyirat gitu ya. Sampai kita nggak tahu. Terus aku ingat Mama Aja tuh punya guru ini, namanya Pak Arif. Mungkin yang nonton nih pernah jadi muridnya Pak Arif. Uh, Sehingga aku juga pernah ikut sama Pak Arif bagaimana ngebedah Quran. Nah, terus
Tapi karena kan aku bukan murid yang punya waktu banyak ya, jadi cuma sekali sama Pak Aris waktu itu sama ayahnya Gilang Ramadan. Ingat nggak Mama Ayah di rumahmu? Tahu. Ada. Ngumpul semua tuh. Kumpul semua tuh. Ikang, Uca, 2 anak-anak komplit tuh. Iya betul. Aki Tutun juga ikut. Betul. Mama Mami ikut. Iya, masih komplit. Nah, itulah jadinya aku pikir, wah, ini si kacamata bibir merah jangan sampai lepas ilmunya. Karena dia punya ilmu. Walaupun gincunya warna merah, rambutnya klimis, lu makin lama lu pakai kayak orang Latin, tau nggak? Makin apa? Kayak orang Latin. Berubah ya? Enggak dong. Betulan. Makin tua makin kayak orang Latin, betulan. Begitu ya? Iya. Kalau dulu kan ada sade adu, nah itu kan wajahmu kayak sade adu. Kalau gua kayak, iya betul. Kalau gua kayak ini, sadel sepeda. Lu sade adu, gua sadel sepeda. Beb, ayo Beb, lu jangan ketawa aja, kasih ilmu. Ini ilmu yang kalau kita ngobrol kakak adik nih cukup lumayan serius sambil ngopi, sambil makan, enak sebetulnya gitu ya. Tapi sambil menikmati Ramadan hari pertama, asik juga nih ngobrol yang agak serius, tapi menerimanya juga harus lebih mendengarkan saja, mau pro kontra nggak apa-apa. Jadi begini, yang dipelajari adalah begini nih, konsep kehidupan dan kematian ini kan seperti satu garis tipis, transisi antara bernafas, berhenti nafas dalam waktu yang sangat cepat dan bisa semalam. Jadi kondisi yang kita bisa lihat tuh di masyarakat bahwa fananya dunia itu sangat dekat dengan maut. Begitu ya. Jadi konsep itu yang ada di kepala dan dicoba untuk diaplikasikan gitu ya, coba dipraktekkan supaya waktu yang hanya kita punya ini bisa dimanfaatkan. Tapi untuk mencapai sebuah kematian dan kehidupan ini kan seperti kalau kita ngomong masa sekarang sama masa depan kita masing-masing. Masa depan yang semua orang punya gambaran yang berbeda dan bisa berseberangan karena tergantung bagaimana dia mencari inti persoalan kehidupan, bagaimana dia menguji cobakan, akhirnya dia mempunyai satu visual yang bisa berbeda-beda dan itu yang menjadi tujuan kita bersama, yaitu kampung akhirat, begitu ya. Nah, kalau Ayah melakukannya adalah begini. Mau mencari konsep kematian, coba deh dari pandangan-pandangan orang yang bisa diambil sebagai pijakan. Katakanlah misalnya dari filsuf Yunani gitu ya. Bagi mereka yang mengerti aliran stoicisme atau kaum stoik adalah bahwa kematian itu merupakan sebuah bagian alamiah yang harus diterima dengan tenang. Memikirkan kematian, membantu manusia bisa lebih bijak dan tidak sembrono. Ini menarik banget. Karena di aliran ini, dia mengajarkan pengendalian diri, kemudian kebajikan, kemudian hidup yang selaras dengan alam. Tetapi bukan itu aja tuh yang menjadi panduan. Coba nih, dicari lagi, apa sih pandangan orang lain gitu ya. Ada lagi nih, Nas. Misalnya filsuf dari Belanda, namanya Spinoza. Spinoza ini memberikan satu gambaran yang hampir kurang lebih sama bahwa kalau mau dibilang katanya manusia bijak nih, harusnya memikirkan kematian, tidak memikirkan sebuah kematian, tapi harus memikirkan kehidupan. Kayaknya ini lebih relate dengan cara berpikirku dan mungkin juga orang lain. Begitu. Dan kalau kita mau ngambil filsuf Islam, Imam Ghazali, dia mengatakan bahwa kematian itu berpisahnya ruh dari jasadnya
adalah hal yang menakutkan. Tidak ada yang tahu kapan waktunya, kapan batasnya. Hal itu juga dikatakan oleh Ibnu Sina. Dan ada satu yang bisa menjelaskan dasar daripada kematian yang ada di Al-Quran. Nah, ini ada Al-Quran di Nas. Nas sudah kasih ada beberapa surat-surat yang mau kita bahas gitu kan? Yang terkait dengan kematian, yaitu surat di 62 ayat 8, yaitu Al-Jumu'ah. Dipenggal sedikitnya adalah gini. Kul innal mauta allazi tafiruna minhu fa innahu mulakikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu pasti akan menemui kamu. Nggak bisa kita lari, pasti akan datang. Walaupun kita sembunyi. Terus ada nih sambungannya di An-Nisa, surat 4 ayat 78. Walau kuntum fi burujin musyayyadah. Walaupun kalian berada di dalam benteng-benteng yang tinggi dan kokoh. Begitu. Jadi artinya begini, menariknya, bahwa kalau mau mencapai sesuatu yang abstrak, kita kan sekarang hidup ini kan adalah ruang yang kita bisa pelajari mata, telinga, hati gitu ya. Konsep yang selanjutnya adalah harus dipastikan dulu bahwa kita adalah makhluk spiritual yang belajar menjadi manusia. Akan berbeda pijakannya apabila kita masuk menjadi manusia yang belajar spiritual. Itu akan beda dua jalur itu. Kalau di situnya aja kita tidak dapat, makanya kita akan mempertentangkan kematian, surga neraka, alam barzah, alam kubur, kehidupan setelah kematian bisa menjadi sesuatu yang tajam ketika orang menafsirkan Quran. Karena Al-Quran ini kan ilmu tafsir yang setiap orang mempunyai daya imajinasi ketika dia mencoba merangkaikan kalimat-kalimat Allah ilahi yang menjadi sebuah jawaban-jawaban atas pertanyaan besar dalam diri setiap manusia. Jadi buat kita sebagai manusia, melihat konsep kematian itu harus berdiri di dalam bentuk bahwa kita itu makhluk spiritual yang belajar menjadi manusia. Makhluk spiritual yang belajar menjadi manusia. Kok bisa-bisanya ngomong gitu? Satu, sebelum masuk ke Nas. Kita kan kalau mau puasa lihat itu ya, bulan sabit. Cari hilal. Gitu ya. Kalau kita mau menengok ke angkasa, ke alam semesta, setiap bulan kita pasti akan ditampilkan bulan sabit, bulan setengah, bulan menjadi sempurna, kemudian kembali lagi dia menjadi setengah, kembali menjadi sabit, kemudian menghilang. Perputaran bulan terhadap bumi itu yang bisa dikaitkan terhadap pernyataan yang tadi. Kita makhluk spiritual yang belajar menjadi manusia. Bentuk perumpamaan yang ditunjukkan oleh Allah yang ada di alam semesta itulah yang kita bisa lihat waktu kita mau menunjukkan bahwa sekarang waktunya Ramadan pertama yang kita bisa jalankan berdasarkan bulan sabit hilal yang seperti itu. Tadi surat apa? Al-Jumu'ah ya? Yang mana? Yang awal Al-Jumu'ah ya. Ayat 8 ya? Al-Jumu'ah ayat 8. Sama An-Nisa kan? An-Nisa itu ayat 4 ayat 78. Itu nah, dia bisa saling melengkapi itu. Iya, betul. Al-Jumu'ah. Nah, aku tuh Mama Ayah tuh takut mati nggak? Ada waktunya jangan dulu. Bohong loh. Itu jangan bohong, di sebelah lu ada malaikat pencabut nyawa tuh, dikit lagi tuh. Surat 79 ayat 1 dan 2. Lu mau dicabut yang nomor 1 apa nomor 2? Kalau nomor 1 lu dicabutnya kaget. Kalau dicabutnya nomor 2 dikasih tahu, ai. Besok waktunya ya, siap-siap. Mau yang mana? Jangan garuk kepala. Iya, kagetan. Tapi kalau dikasih tahu juga kayak, hah? Gitu. Mama Ayah, kenapa Nas nanya begitu?
kita udah komplit ya nemenin ada orang yang sakit, kemudian dalam proses sakitnya meninggal. Katakanlah ibu kita, bapak kita. Jadi Mama Mika sama Papa Ellen kan, apalagi Papa Ellen yang berprosesnya begitu lama dengan sakit jantungnya yang bolak-balik masuk rumah sakit. Kanker kan cuma 5 bulan. Sekarang kena kanker 5 bulan kemudian meninggal, tetapi penuh dengan penderitaan begitu loh. Karena kanker stadium 4 langsung tuh sakitnya luar biasa, itu di depan mata kelihatan. Kemudian kita melihat ada yang mendadak, yang tadi Mama Ayah bilang kaget, ngagetin gitu ya. Mungkin ngagetin bagi yang mesti pergi dan ngagetin bagi yang ditinggalkan. Karena nggak ada tanda-tanda. Sampai dari awal juga nggak ada tanda-tanda. Itu mungkin ngelanjutin yang Mama Ayah, mau yang mana Nas gitu kan ya. Mau yang kaget apa yang dikasih tahu. Ya kayaknya aku nanya, Mama Ayah takut meninggal nggak? Waktu proses pencariannya masih berjalan, gambaran itu numpuk. Oke. Berapa lama sih setiap orang mencarinya? Tidak ada yang bisa menjadi patokan. Tapi Ya, waktu pengalamanku nyari kan dari start papa meninggal umur 35. Di situ patah hatinya memang baru ngerasain patah hati yang apa ya Nas ya, yang nggak bisa diukur. Patah hati yang rasa oksigennya kurang begitu kan, kemarahan karena kecolongan. Dan ada hutang permintaan papa yang di detik terakhir itu tidak terpenuhi. Jadi penyesalan itu yang akhirnya menjadi kemarahan, yang akhirnya mencoba untuk mencari tahu, yang akhirnya tertuang dalam buku Soraya Klus di depan laptop 4 tahun lebih, 5 tahun, kemudian mencoba mensyiarkan, mendiskusikan, akhirnya sampai di titik umur 61, perjalanan cukup panjang, akhirnya bisa mendapatkan sebuah gambaran bahwa kematian yang tadinya kita takut bisa ditutup dengan tenang kalau tidak ada penyesalan, tidak ada ganjalan, tidak ada hutang. Nah itu. Oke. Makanya Jadi lu punya jawabannya ganjalan nggak apa? sama gua? Panjang jadi pendek nih, kita kompres nih. Takut apa enggak? Sekarang tidak. Karena Sekarang tidak punya tidak. penyesalan, karena sudah optimal jadi manusia. Oh, iya. Kalau misalnya dibalik nanya ke aku ya, takut apa enggak? Aku lebih ke penasaran karena belum pernah meninggal kan, gitu ya, belum pernah meninggal, belum pernah tahu, nyaris mastering gitu ya, tipis-tipis hampir lewat, namanya udah sering gitu loh. Harusnya itu selalu begitu tuh dokter kalau ngomong sama Nas, maksudnya harusnya Mandro buka gua gitu, ngobrolnya udah bukan sama Mama Ayah, ngobrolnya sama udah yang di Mandro buka. Aduh kaget, pasti kan aku begitu. Jangan kenceng-kenceng, kaget dong. Ya. Pasti gitu. Jadi penasaran. Tapi kalau Mama Ayah, kadang-kadang kematian itu menjadi sesuatu yang dibutuhkan karena itu menjadi pembebasan. Karena sesudah aku apa? Lanjut. Oh, sesudah aku menjadi penyintas, kan aku mendedikan diriku menjadi jadi aku tuh service of excellence banget gitu loh untuk orang-orang yang baru diidentifikasi kanker. Kan ada yang aku ngelihat di rumah sakit Mama Ayah gitu loh. Kadang-kadang emang kematian itu menjadi sebuah pembebasan gitu kan ya. Maka kematian itu selalu menjadi hal yang dirindukan bagi yang menderita. Mau di rumah sakit atau meninggal di rumah. Ayahnya Gilang, Ramadan KH kan meninggalnya di rumah. Tantenya Gilang, Biherna juga meninggalnya kan di rumah gitu ya. Mau di rumah maupun di rumah sakit, kalau udah sakit parah Mama Ayah itu kayak, maka itu menjadi pembebasan gitu loh, menurut pendapatku. Maka kalau aku udah bukan, aku jadi pernah ngobrol sama ayahnya Gilang. Waktu di Cape Town kan meninggalnya di Afrika di Cape Town. Terus aku nanya, Pak, ini aku nanya hal yang sama nih. Papa takut meninggal nggak? Dikit-dikit lagu Bimbo. Kan itu kan mereka saudaraan Baraya ya. Penyanyi-penyanyi Bimbo itu sama ayahnya Gilang kan Baraya, saudara.
dikit-dikit lagu Bimbo, dikit-dikit lagu Bimbo. Terus aku bilang, Pak boleh ganti lagu nggak? Hip hip hura Krisya gitu aku bilang. Hah? Dia bilang gitu supaya joget, Pak. Papa udah sakit kayak begini, udah nggak bisa joget. Tapi aku tuh selalu pengen bikin senang gitu loh. Senang. Kayak misalnya, Papa mau apa, Pak? Aduh, Papa pengen banget Coca-Cola tapi nggak boleh. Karena kan dia udah terus kan painkillernya kan. Karena di rumah nggak pakai infus kan pakai kapsul kan Mama Ayah. Sikat terus sampai painkiller tuh udah 6, Mbak. Mama Ayah udah nggak berasa gitu loh. Terus papanya bilang, Papa mau Coca-Cola. Oh iya. Kasih Coca-Cola. Ibu sambungnya di kantor kan, beliau kan konjen waktu itu, sekarang udah meninggal juga di KJRI di Cape Town. Wah, Bu Ida udah pergi nih mau mobil dinas. Udah, aku kasih es krim sama Coca-Cola tuh si Papa. Malamnya batuk-batuk. Tapi kan kita cekikikan ya berdua. Terus aku juga sama Papa Ellen juga gitu waktu di rumah sakit gitu lah. Kan aku nangis kan. Terus bisikin di kuping. Kan udah dibor tuh si Papa kan. Oh, itu lagi buat cuci darah. Udah kesakitan. Terus aku suka bisikin. Kan kamu tahu ya, ayah kita itu kan sangat mencintai hewan dibandingkan anak bungsunya ya. Nah, jadi aku, Papa bangun. Di kupingnya. Di kuping kanan gua. Bangun nggak? Kalau nggak bangun, itu ayam-ayam di rumah Nas bunuh-bunuhin. Ada. Oh, jangan. Papa dengar. Bangun. Nggak bangun, itu herder. Aku tusuk-tusuk, bikin sate, aku jual di Lapotua. Gitu. Terus dia begitu. Dia reaksi. Tapi jadi kan, walaupun sedih kan hal yang lucu ya Mama Ayah ya. Nah aku tuh pengennya siapapun nanti yang nemenin aku pergi, itu aku pengen cekikikan. Paham nggak Mama Ayah? Karena risau itu pasti ada. Takut mungkin karena belum pernah ngelewatin jalan kematian ya. Jadi kan takut. Bahasanya karena takut karena nggak ngerti, takut karena belum tahu, takut karena belum bisa. Kalau udah bisa, udah tahu, pernah ngalamin, mah nggak usah takut. Kan begitu logikanya. Jadi sehebat-hebatnya seorang yai, pemuka agama, atau apapun lah namanya, rasa titik itu walaupun cuma setitik pasti ada. Gimana ya nanti? Gitu kan pasti ada. Lalu hanya menginginkan kalau memang ternyata aku mesti pulang duluan, dan Mama Ayah berkesempatan menemani aku di rumah sakit. Kan kalau gue udah tahu ya kemauan lu apa. Nah, lu juga mesti tahu kemauan gue. Nah, jadi Mama Ayah jangan lupa ngajak aku cekikikan. Kudu cekikikan. Kita mesti berdua cekikikan ke kuntilanak. Nah, mesti begitu. Kalau lu kan gue udah tahu, lu pengen di kuburan, udah gila emang kakak gue ya. Pengen ada biola, terus dia pengen ada piano. Lu bawa piano ke kuburan gimana sih? Aku bilang gitu. Gue tahu lu pemain piano yang bagus banget, tapi lu pakai otak. Udahlah mati, lu ngerusak tatanan kuburan. Aku bilang gitu, tiba-tiba ada bunyi piano di tengah kuburan. Gila lu bilang gitu. Catat. Yang mana? Piano. Enggak, gue nggak mau. Biarin, lu datengin gue. Itu mati duluan dulu datengin gue. Kenapa lu kagak ada piano, kagak ada biola? Emang lu jadi gila, mati sana jalan-jalan. Emang anak paling bontot itu emang paling berisik. Tapi satu ini begini nih. Iya yang. Apa yang kita ceritakan pasti sesuatu yang sifatnya kemungkinan. Bahkan nggak ada orang mati laporan, gini loh rasanya kalau mati, gini loh surga neraka, gini loh apa itu pasti sesuatu yang tidak mendasar gitu ya. Tetapi kita kan dikasih ada sumber yang bisa memberikan rambu-rambu, memberikan gambaran-gambaran tipis yang ada di Quran gitu loh. Ada satu ayat gitu ya, ada beberapa ayat. Tapi sebelum masuk ke ayat gini, kalau mau membuktikan kematian atau proses kematian itu, kalau mati sih pasti nggak usah dibahas. Tapi proses menuju matinya itu yang kita bahas begitu ya.
betul. Nas tahu Betul. bahwa sewaktu saya ingin membuktikan bahwa Tuhan itu ada, membuktikan bahwa Al-Quran itu bekerja atau tidak, Nas kan tahu bahwa seorang Soraya itu membuktikannya di ruang ICU. Jadi bagaimana teman-temanku yang punya masalah di ICU, baik itu orang tuanya, baik itu anaknya, baik itu pasangan hidupnya, baik itu orang yang bukan beragama Islam, orang yang mempunyai penganut agama lain, bahkan mereka yang apatis terhadap kehidupan ini, ternyata Al-Quran itu sudah kubuktikan bekerja. Bekerjanya bagaimana? Bekerjanya adalah ternyata proses kematian itu beda-beda loh, Nas. Ada yang matinya masih nyari-nyari uang atau emas yang disimpan di lemari. Waktu bapak kita di ICU, masih ingat nggak ada ibu-ibu atau Nas nggak ada di sana? Ada ibu-ibu pasien yang masuk di ruang ICU ujung tuh di RSPP. Terus dia ngomong sama anak laki-lakinya sambil teriak, posisinya di pojok. Dia bilang, itu emasnya jangan lupa ditaruh di apa itu. Berisik pokoknya begitu ya. Terus akhirnya berapa hari kemudian, bye. Begitu ya. Jadi maksudnya teriak-teriak apa segala macam karena mengganggu, akhirnya ibu itu dipindahkan. Karena mengganggu kondisi beberapa pasien di ICU. Itu yang pertama kali ngebuktiin gitu ya. Terus setelah papa tidak ada, itu yang menjadi trigger untuk akhirnya membuktikan di ICU tempat-tempat lain, yaitu teman-temanku dan sahabatku. Yang bisa untuk membuktikan bahwa kematian itu berproses ternyata dia beda adalah ada yang meninggal, dia dikasih jeda untuk sadar dulu, Nas. Jadi dia sudah ya kan udah tinggal nunggu, ternyata dibikin sadar. Ada yang 1 hari, ada yang 2 hari, ada yang 1 minggu, ada yang setahun. Betul. Begitu. Betul ya. Ada yang mulai lagi dari nol, belajar makan, belajar ngunyah, belajar minum, belajar duduk, belajar jalan, belajar apapun. Jadi mulai kayak anak kecil, padahal sudah tua itu ibu temanku. Begitu. Ada yang misalnya ketika dibuktikan ayat Quran ada ayat jitu yang dilakukan dia gerilya lah, Mas. Kasih makan 60 orang itu dengan niat tertentu. Itu ternyata bekerja, misalnya ada orang yang di ICU yang hidup enggak, mati enggak. Terus ngobrol, terus saya bilang, mau uji coba enggak kemampuan ini? Terus diuji coba dengan si 60, dengan niat yang bersangkutan, kemudian dia menjalankannya, dan ternyata ada hitungan jam, ternyata diberikan kepastian, dia hidup atau dia mati. Dan betul-betul dia mati sesungguhnya. Demikian selanjutnya. Jadi, oh iya ya, ternyata kematian yang ada di Al-Quran itu ternyata bukan hanya sekedar tulisan yang kita simpan di rak buku atau ditaruh di samping jenazah. Tetapi dia bisa bekerja kalau kita mau membuktikan. Itu yang pertama. Jadi dengan pembuktian-pembuktian itu, hatinya semakin pede, semakin yakin bahwa kegalauan tentang kematian itu pelan-pelan udah mulai dibuka, udah mulai dikasih pendalaman di dalam hati sampai dengan hari ini gitu. Jadi ngomongnya sekarang udah di titik kayaknya ini sama nih ngomongnya, cuma beda bahasa. Kayak penasaran, betul apa enggak? Dulu awalnya pasti. Sampai penasaran enggak? Sekarang penasaran enggak? Sampai sekarang. Sampai sekarang tuh ada penasaran enggak? Iya, gimana ya gitu. Enggak penasaran. Udah enggak, udah selesai. Iya. Udah selesai. Oh, aku belum selesai. Aku penasaran kayak orang mau pertama kali ke luar negeri, terus pertama kali naik pesawat, terus pertama kali mau main salju, ngerti nggak? Terus pertama kali kayak, gitu, kayak orang yang ke tempat yang, gitu. Udah. Aku belum selesai. Terus? Udah selesai ya, aku belum. Nggak apa-apa, jalanin aja. Setiap orang kecepatannya beda-beda. Terus ada satu lagi yang menjadi gambaran yang membuat kita tidak takut. Mama Nani, ibunya Eki, ngasih tahu, saya mau istirahat. Dia udah dalam kondisi waktu itu, kami masuk ke kamarnya, dia sudah buka bajunya, dia tutup pakai kain batik. Kemudian nafasnya udah tinggal. Udah gitu. Terus sebagai mantu, satu-satunya, megang tangannya, terus dibisikkan, terus mama jalan dengan bagus, ayah temenin. Terus pelan-pelan nafasnya tutup.
dia sudah tahu kapan waktunya dia dipanggil. Ada juga orang-orang yang zaman dulu, mereka tahu kalau waktunya akan tiba. Mereka mandi dulu. Saya mandi dulu ya, gitu. Aduh, habis mandi saya mau tiduran, capek. Habis dia tiduran, jadi ada sebagian perjalanan orang dia tahu kapan dia mati, ada sebagian orang dadakan. Bahkan ada orang di ICU ditangguhkan 10 tahun di ICU, habis hartanya. Mau sekaya apapun, urusan duit tiap hari yang berapa puluh juta. Iya. Jadi pembelajarannya apa? Pembelajarannya adalah waktu kualitas hidup itu yang harus dibenahi. Jangan fokus sama matinya. Kalau mati itu pasti. Jadi hidupnya kualitasnya diperbaiki. Apa? Jangan punya ganjalan. Bersaudara juga harus diomongin. Punya teman, punya hutang omongan, diselesaikan, digenapkan. Ada urusan yang menyinggung hati orang, dihadapi, kemudian dibicarakan. Yang hal-hal kecil itu yang mengganggu degup jantung kita tuh yang membuat jadi akhirnya nggak enak. Jadi kualitas hidup itu yang lebih diperhatikan daripada kita mencari tahu kematian seperti apa. Jadi ininya belum siap secara tetapi imajinasinya liar, tidak terkendali. Kemana-mana, betul. Mama Aya, yuk kita masuk ke ini nih. Mama Aya buka Quran ya. Bagus banget nih soalnya. Ya, itu juga yang aku selalu katakan sama ini kalau ngedampingin yang mau meninggal Mama Aya. Maksudnya udah paliatif ya, udah paliatif. Aduh berapa lama lagi nih saya, berapa lama lagi. Terus saya bilang udah nggak usah ngitung waktu, bahasanya sih beda, tapi intinya adalah sama. Nggak usah ngitung waktu, tapi bikin aja setiap waktu berarti. Ketawa-ketawa, gitu lah aku bilang. Nah, jadi emang kalau enggak nanti nggak nyampe jadi ketakutan. Ya kan sayang? Nah, ini Mama Aya buka Al-Ankabut itu. Mas baca. Boleh. Al-Ankabut itu adalah surat ke-29 di ayat 5. Betul nih. Al-Ankabut. Iya, 29. Ayat 57 ya Mama Aya ya? Betul. Itu tentang jiwa yang mati dan kembali kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh. Tunggu, ini 60. 57. 59, 58. Apa depannya? Mengenai cerita terjemahannya itu adalah tentang jiwa yang mati, dia kembali kepada Allah. Ini 5, ya. Ini 55. Menyegerakan turunan azab 55, 56, 57. Yang walazi ya, Mama Ayah? Betul nggak? Iya. 57 walazi ya? Oke. Jadi kalau mau diambil kesimpulan informasi ayat itu yang tadi dibilangin. Jadi ini informasi yang mengatakan bahwa jiwa pasti mati kembali kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu kurang lebih ya. Iya, aku berarti dari 55 ya Mama Ayah ya. Soalnya nih nyambung nih Mama Ayah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadiyallazina amanu inna ardi wasi'atun fa'iyaya fa'budun. Kullu nafsin za'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Gitu Mama Aya, Shadaqallahul Azim. Jadi itu yang surat yang itu ayat 55. Jadi begini, pada hari ketika azab menutupi mereka dari atas, dari bawah kakinya Allah berfirman, rasakan balasan apa yang selama ini kamu kerjakan. Wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku tuh luas, maka menyembahlah hanya kepadaku. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, kemudian hanya kepada kami kamu dikembalikan. Pas nih yang Mama Ayah ngomong, udah lu nggak usah mikirin soal mati, kenapa sih? Udah, beberes aja ganjelan lu, utang lu, apa segala macem sama saudara. Ini dia Al-Ankabut persis. Lanjut, bahkan yang membuat ganjelan ketika kita sudah meninggal
kita meninggalkan warisan-warisan kebendaan itu yang menjadi rebutan dari anak cucu dan keturunan. Betul. Jadi kalau mau membereskan kematian dengan sesuatu yang sifatnya tenang, yang tadi dikatakan, kita harus menyelesaikan urusan-urusan kita dan membuktikan bahwa diri kita hadir untuk menyelesaikan banyak persoalan. Kalau udah lewatin itu semua, nggak ada beban. Betul. Pernah Kak, kan kamu kan ini ya, Mama Ayah suka walaupun emang nggak ada kamera begitu ya, tapi kan lo kan suka membebaskan rasa lapar ya orang di jalan gitu. Nah terus udah gitu, menurut Mama Ayah kalau kayak begitu banyak nggak hal-hal di dalam hidupmu jadi bukan dagang, jadi jangan sampai kalau mau berbuat baik ya berbuat baik aja, jangan sampai lu mikirin dagang, karena kalau lu mikirin dagang ketika lu berbuat baik tapi nggak ada balasannya, makanya jadi kapok nanti buat berbuat baik karena ngerasa gitu ya. Nah tapi Mama Ayah berasa nggak dengan ngasih makan, ngebantuin membebaskan orang dari rasa lapar, itu sebetulnya membantu juga kualitas hidup kita supaya nggak kurang ajar lah, kurang lebih begitu Mama Ayah. Soalnya gue udah pusing sama orang-orang ngeliat di dalam hidup ini kayak ajaib, bener gak sih? Kayak ajaib. Tapi kebalikan. Di luar nalar gue, gitu loh. Tapi kebalikan. Ketika melakukan gerilya, berbuat baik dengan kasih makan orang, mau jumlahnya 60, kayak kenapa 60 nanti kita bahas lain waktu gitu ya. Kenapa lain waktu dulu Pak? Sekarang aja, kenapa? Di Quran itu kan disebut di surat 53 kalau nggak salah deh. Surat 53 ayat berapa itu ya? 11 atau 13 gitu. Dia disebutkan bahwa kasih makan orang miskin. Jadi gini, ada sumpah, ada perkataan, ada pikiran jahat, pikiran kotor, ada perilaku yang nggak benar, ada sesuatu yang menyakiti orang yang keluar dari mulut dan keluar dari pikiran dan tindakan kita yang seringkali menyakiti orang lain, baik yang secara sadar maupun yang tidak sadar kita lakukan. Maksudnya enggak, tapi orang nerimanya jadi sakit hati atau merasa dipermalukan begitu. Nah, poin utamanya si gerilya ini yang kasih makan orang miskin, dicari bukan cuma ngasih aja, dicari tuh di tangan yang tepat, adalah membebaskan diri sendiri terhadap apa yang pernah ada di kepalaku, di mulutku, di perilakuku, atau sumpah yang keluar, itu kayak menggugurkan sesuatu yang memang gak bagus yang pernah dijalani sepanjang masih ada nyawa di badan, gitu. Ya. Jadi sebetulnya nggak ada kaitan sama orang luar, tapi sebetulnya adalah pembersihan diri terhadap kesalahan atau kekeliruan atau kekhilafan yang memang terjadi di dalam kehidupannya sendiri. Nah, itu meringankan loh, Nas. Buat ayah pribadi meringankan. Betul ya, jangan main dukun supaya meringankan juga. Betul nggak sih Mama Ayah? Kalau main dukun kan mempercayakan kekuatan energi itu ke pihak lain. Betul. Dan itu yang akan mengganggu mengganggu keimanan kita terhadap sesuatu yang sifatnya keyakinan dirinya. Karena Tuhan sama manusia itu kan satu ya. Allah lebih dekat dari urat leher. Itu udah disebutkan berkali-kali gitu. Kalau memang Allah lebih dekat dari urat leher, kok masih main-main urusan dukun, urusan kartu, urusan peramal, atau menanyakan sesuatu. Malah justru kalau kita punya percaya diri yang tinggi, itu yang membuat kita akhirnya bisa membuktikan Al-Quran itu. Karena ada yang mengatakan gini, jangan sembarangan menafsirkan Al-Quran, harus didampingi oleh orang lain supaya tidak salah jalan. Kalau misalnya kita percaya diri terhadap Allah bekerja di dalam urat leher kita masing-masing, lakukan sesuatu, bacalah dengan bagus. Makanya kenapa kita masing-masing punya persepsi yang berbeda. Nas, pernah tahu kan kita harus mempelajari sesuatu dengan membaca. Kan kita adalah keluarga yang suka membaca gitu. Nah, bahasa Qur'annya kan kalau kita bilang kan Iqra ya. Iqra kan bukan hanya Iqra membaca alif bata, bukan hanya khatam Al-Quran, tapi lebih kepada membaca Quran, kemudian mencoba membuktikan Quran itu bekerjanya seperti apa.
Nah, ini ikroku. Ya, ini ikroku ketika papa meninggal, kemudian 5 tahun jadilah buku ini, ada 5. Ini ikroknya adalah bagaimana membuktikan Quran itu bekerja dengan spesifik di tubuhku. Apakah ini bisa bekerja di tubuhnya Anas? Belum tentu. Karena ini ikrokku. Beda-beda. Iya, betul. Apa yang dilakukan ikrok? Baca khatam Quran, misalnya begitu. Sama tuh kayak Nas. Kalau bisa satu Ramadan, bisa khatam nih 2 kali. Kalau Nas kan, wah kalau 2 kali kayaknya nggak sanggup nih. 1 kali aja waktu itu sempat di umur, waktu itu 39. Nah setelah itu, baru coba bikin catatan. Pertanyaan dari mulai yang paling dasar. Emang kalau perempuan bisa nih kawin 1, 2, 3, 4 jadi istri. Kok 4 sih? Kegelisahan kan itu. Nggak masuk akal deh. Coba cari sambungannya. Oh, jadi Al-Quran itu yang kita memang ada di dalam KTP yang diberikan oleh orang tua kita masing-masing gitu. Ternyata pengejawantahannya itu beda. Oh, begini toh. Jadi kayak ini loh, puzzle. Nas kan suka main puzzle tuh. Kalau lagi otaknya mumet, lagi menahan rasa sakit kan dia pasang puzzle tuh yang 1000 pieces gitu buat nemenin di sampingnya. Gitu. Nah, Al-Quran itu juga semacam puzzle. Dia ayat-ayat yang tidak bersambung, dia metafor, tapi kita bisa menikmati lingkaran-lingkaran. Oh ini pemetaannya gitu loh. Mengenai mati, mengenai bulan, kenapa harus ada, kenapa gunung, kenapa jiwa. Betul. Kita masing-masing, apa yang disampaikan Mama Ayah kan sebetulnya itu menjadi inspirasi. Walaupun Allah terhadap umatnya gitu ya, akan tetapi ini menjadi inspirasi, ide yang sangat bagus loh Mama Ayah. Bikin tulisan nanti nyambung sendiri, nanti buka kitabnya deh masing-masing begitu. Ini kitab tuh sampai begini. Alam Semesta. Ini buku ke-4 dan depannya semua anak-anak. Tahu nggak niat sederhananya awalnya tuh? Ini foto anak-anak semua nih tuh. Tuh. Foto anak-anak semua. Tuh. Jadi kalau gua mati, Nas, ini warisan kepada anak-anak supaya mereka tidak meninggalkan Al-Quran. Hanya itu. Ini. Makanya di buku rapi, dijilid rapi. Nggak penting mungkin buat orang lain. Tapi buat diriku, ini adalah warisan yang terbaik supaya mereka tidak boleh meninggalkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah pembelajaran, sejarah, riwayat yang bisa menjadi pedoman kita, bisa hidup damai dengan orang lain yang berbeda dan bisa menemukan jati dirinya sendiri. Itu. Wow, keren tahu. Terus lu ninggalin apa warisan kalau lu mati duluan? Gua kasih anting gua kasih anting gua yang ini. Gak mau, anting lu emak, nggak anak muda. Mutiara asli nih dari Bali nih. Nggak apa-apa, yang palsu juga nggak apa-apa. Orang tuh nggak ngerti gue pakai palsu apa enggak. Orang-orang tuh cuma dengerin mulut gue ngomong apa. Mau apa nempel di badan gue juga mereka nggak peduli. Jadi lu mau kasih palsu juga gue seneng aja. Nggak usah ngasih yang asli. Ayo Beb, cepetan maju nih. 159. Ali Imran yang punten surat 3 ayat 185. Iya, setiap jiwa akan mati. Bahasanya gitu. Setiap jiwa akan mati. Udah. Nggak usah nanya ayat-ayat setiap jiwa pasti mati. Itu diulang banyak, Nas. Itu bukan hanya ayat-ayat yang Nas sampaikan di WA. Tetapi itu dia ada ratusan terkait dengan mati. Mau nggak dikasih tahu? Dikasih tahu ayat bagus buat Nas hari ini? Mau. Proses orang yang mati kondisinya kayak apa mau? Mau. Cepetan mau nanya. Oke. Ada istilah nafs. Nafs atau yang paling mudah kita kenal sebagai jiwa. Kalau dalam bahasa Indonesia jiwa, ruh, terus apalagi ya diri sendiri, kemudian apalagi ya ruh, begitu ya kurang lebih kayak gitu. Ada 3 kondisi orang berproses menuju kematian. Catat. Yang pertama,
Surat Ya. 12 ayat 53. Hah? Yusuf, Tunggu dong. surat Yusuf. Tunggu dong. Yang lain juga ya. Silakan kalau mau buka. Kan Ya, masing-masing ditungguin. Yang lain kalau mau buka, masing-masing kan Tungguin. udah bawa Quran. Iya, Ya, udah surat bawa. 12 Yusuf. Coba Barnas baca. Ayat berapa? Nih semuanya deh, Quran gua kena gypsum, tahu nggak? Ambruk. Untung. 29 yang mana? 12 ayat 53. Dia surat Yusuf. Udah. Udah. Aku tinggal nyari ayatnya. Tunggu, tinggal Oke. nyari ayatnya, Beb. Ayat Kayak ini- sabar. Ya, sambil nunggu diceritain ayatnya. Iya, ayo. Jadi, ada jiwa yang menuju kematian, kondisinya dia jiwa yang penuh kesalahan. Punya kesalahan banyak, dia merasa dirinya buruk, atau kalau dalam bahasa Arabnya disebut sebagai jiwa yang amarah bisu. Gitu. Jadi, ada jiwa manusia yang berpulang menuju Allah dalam kondisi dia dalam keadaan banyak kesalahan, kondisi dirinya buruk. Gitu, surat Yusuf. Kemudian ada kondisi lagi, satu adalah Al-Qiyamah. Al-Qiyamah surat 75 ayat 2. Ada kondisi jiwa atau diri yang menyesal. Tahu gitu kan, gue kasih satu hari aja Allah, saya akan berbuat seperti apa yang engkau inginkan, misalnya begitu. Jadi surat Al-Qiyamah itu ada kaitannya dengan surat 63 ayat 11, 10, 11. Tapi nanti Nas akan repot dan teman-teman akan repot bolak-bolak begitu kan, bolak-balik. Nah itulah, ini Quran dari tahun berapa ini? Udah lepok-lepok begini bentuknya. Dikasih sama Mama Nani, ibu mertuaku, untuk Soraya. Ya. Kamu dapat Quran? Enggak, dikasih sama Mama Nani tuh. Iya, Mama Ayah dapat Quran dari mertua. Aku dari mertuanya Mama Ayah, Mama Nani. Walaupun aku bukan menantunya, aku juga dapat hadiah sebelum Mama Nani meninggal. Iya, disimpan ya. Lu nanya dong sama gua, apaan Mas? Apaan? Cincin. Oh, tahu. Aku dikasih cincin, terus cincinnya dibuntel-buntel, ditaruh di dalam tisu, ditaruh di bedak Max. Khas banget Mama Nani. Oh, Mama Nani. Makanya gue kalau ke kuburan itu ya, karena kan di tanah kusir, di karet bifak. Aku tuh nggak pernah meninggalkan ke tempatnya Mama Nani, karena tuh walaupun bukan mertua gue ya, tapi emang baik banget sih. Iya. Udah gitu kan cekikikannya sama gue. Terus dia suka bingung kalau gue ngomong jorok. Emang. Jadi mantunya dia nggak pernah komentar. Mau mantunya pakai kelekan, mau pakai pusernya kelihatan, mau pakai apa. Karena memang dia punya fashionnya menyenangkan, Mama Nani. Betul. Lanjut yang kedua tadi. Yang pertama tadi. Jiwa yang menghadapi kematian, dia membawa kesalahan yang begitu besar dan dia sadar. Terus yang kedua, yang sadar diri adalah diri yang menyesal. Kalau dalam bahasa Arabnya adalah jiwa yang lawamah. Jiwa lawamah. Dia menyesal. Seandainya saya dikasih waktu 1 hari, itu ada di surat 63 ayat 10-11. Minta ditangguhkan, kalau bisa ditangguhkan gitu. Coba nanti baca surat 63 ayat 10-11. Kemudian, kenapa kita ngobrol hari ini? Karena kita yang sadar akan kehidupan akan masuk ke dalam jiwa yang ini. Jiwa yang tenang. Al-mutmainah. Hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku dengan rasa yang puas. Itu menarik banget. Kembali dengan tenang dan rasa yang puas. Ada 2 frasa, diksi puas dan tenang. Orang tuh kalau tenang, kalau
dia sudah terpuaskan dengan kehidupannya, dia udah buktikan, dia udah bentuk ini, dia udah jatuh, dia bangun lagi, dia jatuh, dia bangun, akhirnya dia bisa berhasil dalam proses hidupnya, semua hal, semua aspek, semua pengalaman hidupnya puas, pernah bandel, pernah baik, pernah macam-macam gitu ya. Dia sudah puas bisa menikmati itu, dia bisa buktikan semua, dan dia punya kualitas hidup yang dia akan masuk ke mutmainnah. Begitu janjinya Al-Quran kepada kita, jiwa-jiwa yang tenang dan terpuaskan. Soalnya dalam proses kehidupan menuju kematian, Al-Quran ini nih kasih gambaran dengan jiwa 3 yang tadi. Kita seperti dikasih gambarannya begini, Nas. Manusia harus bisa bersaksi atas dirinya sendiri kalau begitu. Itu ada di surat 75 ayat 14. Dicatat aja, nanti kita buka masing-masing di rumah. Waktu kita kan terbatas. Kalau manusia menjadi saksi, asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi adanya Tuhan. Bagaimana kamu bisa bersaksi sementara kamu tidak memiliki spiritual yang sama dengan Sang Pencipta, yang penuh kasih sayang, kuat beragama secara syariat tapi tajam kepada orang lain, tajam dengan perbedaan, teriak dengan sesuatu yang menakutkan dan menyakitkan. Kalau dalam hukum pidana, saksi itu adalah yang sah di mata hukum pengadilan, adalah dia yang menyaksikan, dia yang mendengarkan, dan dia yang mengalaminya sendiri. Jadi waktu ngebuktiin ayat ini di ICU rumah sakit, jadi rumah sakit itu teman-teman gua nih kayaknya. Bahkan Eki pun pembuktian terakhir terhadap Tuhan tempat galau. Kan ada Nas. Kan ada Nas. Nangis-nangis, iya betul. Waktu lu lagi nangis-nangis di kupingnya dia, suruh bangun, gua fotoin. Gua fotoin gitu. Takutnya emang lewat kan. Nah, terus pas lewat, kalau lewat gini. Nih, ada foto lu lagi nangis-nangis sama laki lu. Terus Mas dia itu tanya. Mas Eki, lu ngelihat ini enggak? Enggak. Seberkas cahaya panjang. Lorong waktu. Lu jalan di lorong, di situ ada pintu. Enggak. Kata dia gitu pas bangun ya. Lu ngeliat ini enggak? Enggak. Terus lu ngeliat enggak orang-orang yang udah meninggal? Enggak. Emang lu jauh dari mati namanya. Gua bilang gitu kan. Tapi Nas, inget kan yang Mama Ayah yang gua abis diinjeksi yang sakit di sini? Kan ditemenin sama kalian pergi ke akupuntur ke Dokter Felix kan. Terus aku baru denger tuh si Papa Eki bilang begini, tapi Nas, ada satu gua ngerasa yang berbeda. Gua nggak ngerasa lihat ada cahaya. Rasa gua ngelihat orang-orang yang meninggal, enggak. Tapi gue merasakan ada kedamaian yang belum pernah gue rasakan seperti waktu gue hidup. Terus waktu lu hidup lagi, lu pengen, ya begitu enggak? Gak tahu, bingung jawabnya gitu kan ya. Jadi emang itu suatu yang kayaknya tuh Mama Ayah macem-macem juga. Lu bisa lihat cahaya, ya sah, emang itu jalan lu. Lu dijemput sama orang yang udah meninggal, terus ngeliat korinnya datang jemput, ya sah, silakan aja. Ada juga yang kayak si Papa Eki. Lu rasa apa? Enggak, gue gak ngerasa apa-apa. Gue cuma tapi ngerasa ada damai yang gak pernah aku rasain sebelumnya waktu hidup. Oh ya itu caranya dia mungkin nanti. Gitu. Ya kan ya? Al-Quran juga memberikan gambaran antara mati yang mati-matian atau mati yang sesungguhnya. Jadi ada tuh gambaran ayat yang diberikan. Jadi mengingatkan kita akan sebuah film. Mas pernah nonton nggak sih Interstellar? Tahu. Terus ada ini juga Flatliners. Ya. Interstellar itu, ya. Kalau Flatliners itu adalah film yang kutonton, yang membuat keberanian untuk meminta maaf secara langsung kepada orang yang pernah keluar
hal jelek dari mulutku. Itu akibat dari film Interstellar. Sosoknya masih hidup, sosoknya ada. Kalau dia mendengarkan, dia pasti akan tertawa. Begitu. Ya, itu efek film Flatliners. Pembuktian. Jadi ada ketakutan atau rasa bersalah yang mengikuti jiwa kita jadi gelisah. Nah, Interstellar memberikan gambaran bahwa kita menyaksikan diri kita sendiri ketika hidup melalui satu lorong waktu. Nah, kalau Al-Quran menjelaskan, ada fase sakratul maut, disitulah kita memiliki kesadaran yang seutuh-utuhnya, penglihatan yang sejelas-jelasnya, telinga yang setajam-tajamnya. Bahkan hal ini pernah dijelaskan oleh seorang artis terkenal, penyanyi Dewiyo. Ketika Giska, anak kebutuhan khusus yang menjadi putri kebanggaan keluarga Sahetapi, dalam proses sakratul maut, Mbak Dewi menceritakan bahwa Giska yang mempunyai kebutuhan khusus, dia deaf, tidak bisa mendengar, sehingga kalau ngomongkan agak sulit, bisa berkata lancar untuk mengatakan terima kasih Ibu di fase sakratul maut. Itu yang membuktikan jiwaku bahwa kehidupan ini cuma uji coba. Tapi sakratul maut itu adalah kualitas diri yang membuat kita akhirnya bisa melihat uji coba dan masa depan. Jadi balik lagi tadi, garis tipis tadi. Kita hidup mati ini hanya sebuah garis yang tipis, transisi antara bernafas, berhenti nafas dalam waktu yang cepat hanya semalam. Ini sesuatu yang serius untukku. Mungkin orang lain masa bodoh, ya udahlah, biarin aja, takdir ya udah. Tapi untuk Soraya yang dari kecil banyak sekali pertanyaan yang di kepalaku yang nggak bisa terjawab, ini kayak semacam api yang besar banget yang akhirnya membuat pembuktian-pembuktian ini berani sampai akhirnya jadi doktoral, juga pembuktian kausalitas urusan pengadilan. Tapi siklusnya ternyata sama, nyambung, Mas. Di dalam misi hidupku, seorang Soraya yang jadi anaknya papa mama, jadi kakakmu, itu punya misi yang berbeda. Nas punya misi berbeda, Ica juga punya misi yang berbeda. Dan kalau kita masing-masing menghadapi waktu kita yang sudah selesai aturan mainnya, dan saya mau menjadi pemain yang bermain fair ketika kita menjalani pertandingan dalam kehidupan ini. Nggak boleh cheating, nggak boleh curang. Betul. Udah, ini karena kebetulan nyebut ya mengenai Mbak Ica, jadi pengen nanya, Mama Ayah udah ngimpi Ibu Ica belum? Pernah sekali. Oh, lu ngimpi, kok lu gak ngasih tahu gue? Kan lu sempat ngilang dalam hidup gua. Enggak dong. Kan dia meninggal terus kita kan gak hilang-hilangan. Iya. Iya kan? Sekali. Itu sekitar 3 bulan kali yang lalu. Sebelum dia setahun. Mimpinya hanya Ica muda aja. Ica yang rambutnya segini. Terus ada aktivitas. Kan itu episode yang kita akan bahas ya besok. Mengenai bersaudara. Nanti akan dijelaskan detailnya seperti apa. Tapi dia hanya muncul sebentar. Sesuatu yang tidak memberi makna. Tapi menggambarkan kondisi dia muda. Jangan-jangan pada latihan lagi di Suara Mardika Jalan Sriwijaya. Tapi ya itulah, Nas. Kehidupan dan kematian itu sering membuat kita terlena dengan cerita-cerita. Mungkin otakku bisa memberikan pembeda itu. Jangan terlena hanya dengan cerita, karena masa depan itu harus dibuktikan dengan apa yang selama kita hidup. Selama ini kita kan dicokokin dengan cerita-cerita komik-komik zaman besar remaja di tahun 70-80, Nas. Itu komik itu beredar mengenai bagaimana kita hidup, kita mati. Komik itu sadis-sadis. Dia gambarin misalnya kita harus berjalan di titian
rambut yang dibelah 7. Kalau misalnya nggak seimbang kita jatuh, itu kan masuk ke dalam gue punya ini ya, otak masa kecil. Atau misalnya lidahnya dipotong, kemudian punggungnya disetrika pakai setrika yang panas, kemudian dicelupin di air panas sampai lotok-lotok, kemudian jadi utuh manusia lagi. Kok kayaknya menakutkan banget ya hidup di dunia ini. Jadi ketakutan itu yang budaya lingkungannya juga bisa menciptakan